Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Pada bulan ini kita masih masuk dalam perenungan tentang freedom, dan hari ini saya memiliki tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini, yaitu eksposisi Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-32. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan ini. Secara cepat saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakaan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang gospel? Apa yang Anda ketahui tentang Injil? Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, kalau saudara memperhatikan pada perenungan-perenungan sebelumnya, bahwa Injil itu berbicara mengenai ada dua kerajaan yang saling bersih tegang. Ada kerajaan A, ada kerajaan B. Kerajaan B itu menyerang kerajaan A, dan kerajaan A itu merasa terancam. Akhirnya raja beserta pasukan-pasukannya itu digerakkan untuk melawan kerajaan B. Raja dari kerajaan A itu memenangkan peperangan melawan kerajaan B, sehingga dia pun memanggil salah satu pasukannya dan membawa gospel kepada rakyatnya, membawa gospel kepada kerajaannya. Nah, ada yang tahu apa itu gospel di sini? Nah, gospel di sini itu berbicara mengenai good news. Gospel di sini itu berbicara mengenai kabar baik. Injil itu seringkali dipahami hanya untuk di awal dari kehidupan kekristenan seseorang, supaya seseorang bisa diselamatkan. Setelah itu kita sudah tidak membutuhkan Injil itu lagi. Yang kita butuhkan adalah banyak doa, puasa, menaati Tuhan, supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan, supaya kita makin diurapi
Tuhan supaya kita menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Kita seringkali berpikir bahwa disiplin rohani adalah langkah selanjutnya setelah kita memahami Injil. Disiplin rohani adalah langkah selanjutnya setelah kita menerima Injil di dalam kehidupan kita. Nah, apakah benar begitu? Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, perhatikan bahwa Paulus ketika menulis surat Roma, dia sudah sangat lama menjadi orang Kristen. Surat Roma merupakan salah satu surat yang banyak menyinggung soal Injil, sehingga saya ingin mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Paulus adalah orang yang menjadikan Injil sebagai perspektif atau poros di dalam hidupnya. Paulus adalah orang yang menjadikan Injil itu sebagai perspektif atau poros di dalam hidupnya. Nah, kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-16, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, kenapa di ayat ini Paulus mengatakan sebab aku tidak malu terhadap Injil? Kenapa Paulus harus malu terhadap Injil? Bukankah itu adalah kabar baik? Bukankah itu adalah good news? Bukan itu adalah kabar kemenangan? Nah, kalau saudara memperhatikan juga khotbah saya di dalam beberapa waktu yang lalu, itu saya sempat menjelaskan tentang isi dari Injil, bahwa Injil itu berisi tentang berita tentang Yesus yang disalib. Dan salib itu merupakan hukuman yang paling buruk di dalam Romawi dan hukuman yang terkutuk bagi orang Yahudi. Yang kedua adalah berita tentang Yesus. Itu merupakan berita yang memberitahu bahwa Yesus itu mati. Nah, masa sih Tuhan itu mati? Dan yang ketiga adalah berita tentang Yesus yang dikuburkan. Jadi Yesus bukan cuma mati, tapi dia dikuburkan seperti orang mati pada umumnya. Nah, seharusnya orang yang percaya berita ini adalah orang yang sangat bodoh. Tetapi Paulus melihat dari kacamata yang berbeda. Paulus justru melihat Yesus yang disalib dan yang mati dan yang dikuburkan adalah kabar yang sangat sukacita, karena di situ kita melihat kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya menerima murka Allah, yang seharusnya masuk ke dalam neraka karena apa yang Kristus lakukan, kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma tanpa harus berusaha. John Calvin berkata bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Hati kita selalu cenderung untuk mengikuti berhala. Hati kita selalu cenderung untuk memproduksi hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maksudnya adalah yang kita cari selalu adalah berhala dan bukan Tuhan yang sesungguhnya. Selain itu, pada ayat yang ke-16 menunjukkan kepada kita bahwa Injil menyatukan perbedaan. Bukan hanya orang Yahudi yang akan menerima keselamatan, tetapi juga orang non-Yahudi, orang Yunani, dan suku-suku yang lain. Itu dianugerahkan Tuhan keselamatan. Tidak ada lagi tembok yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekarang saya mengajak saudara untuk memperhatikan pada ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang dibenarkan karena imannya akan hidup. Di dalam ayat 17, Paulus memperteguh sekaligus mengkonfirmasi ayat 16. Di dalam Injil itu dinyatakan pembenaran Allah atas kita. Dan pembenaran itu tidak kita usahakan untuk mendapatkannya. Kita hanya cukup beriman atau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Dan rupanya kepercayaan itu justru menuntun kita untuk memahami iman kita. Seorang bapak gereja yang sangat terkenal bernama Anselmus itu pernah berkata, faith seeking understanding. Iman yang membawa kepada pengertian selalu dimulai dengan iman, dan iman itu akan membawa kita kepada pengertian. Dan rupanya iman itu tidak mengecewakan, sebab dikatakan di dalam ayat 17, seperti ada tertulis, orang yang dibenarkan karena imannya itu akan hidup. Rupanya iman kita tidaklah sia-sia, tetapi iman itu justru menuntun kita kepada kehidupan rohani yang hidup. Dan kelak kita pun mendapat bagian di dalam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ada amin? Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat sama-sama menyimpulkan bahwa Injil itu bukannya berlaku di awal dari kehidupan kekristenan kita, tetapi sampai selama-lamanya kita harus terus mengingat bahwa Allah rela menjadi manusia, disalib, mati, dikubur demi untuk menyelamatkan
kita orang-orang yang sangat berdosa dan seharusnya binasa. Allah bermurah hati untuk menyelamatkan kita, padahal kita adalah sampah. Sehingga Tim Keller, seorang teolog yang sangat terkenal, beliau sudah meninggal, tetapi peninggalan beliau sangatlah berarti, yaitu dia pernah berkata bahwa Injil itu bukan hanya A, B, C dalam kehidupan kita, tetapi Injil itu adalah A sampai Z di dalam kehidupan kita. Pola pikir ini harus menjadi dasar dari kehidupan kekristenan kita. Dalam kita melakukan segala sesuatu, dalam kita memikirkan segala sesuatu. Bahkan saya mau mengatakan, orang yang sudah menjadikan Injil sebagai pola pikir dalam kehidupannya seharusnya itu menginjil. Karena jika kita tidak menginjil, maka bisa jadi Injil itu belum menjadi pola pikir, belum menjadi perspektif di dalam kehidupan kita. Jika kita belum menginjil, bisa jadi Injil itu belum menjadi pola pikir kita, karena kita haus memberitakan kabar baik yang mendatangkan keselamatan kepada orang lain. Nah, kalau kita memperhatikan pada Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat ke-32, kita melihat dampak langsung dari orang-orang yang tidak mempercayai Injil, yaitu ada begitu banyak dosa yang mereka lakukan, bahkan dosa-dosa yang tidak sepatutnya, seperti LGBTQIA++. Pilihan hanya dua, saudara sekalian, percaya atau tidak percaya. Tidak ada pilihan abu-abu, saudara hanya bisa memilih percaya atau tidak percaya. Percaya akan menuntut saudara kepada kebenaran Allah, akan menuntut saudara kepada anugerah Allah. Tetapi tidak percaya justru menuntut saudara kepada dosa-dosa yang buruk, bahkan dosa-dosa yang tidak sepatutnya. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.